Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Muhammadiyah Singkil. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Wadah pecinta anak berprestasi, Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Ya, penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, apa kabarnya? Sehat selalu, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang menghadang ombak menuju Harvard University. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang pulang dari Jakarta. Orangnya masih muda, ganteng luar biasa, cerdas, inovatif, dan juga salah satu penceramah kondang di Kabupaten Aceh Singkil. Pemikirannya banyak diadopsi oleh anak-anak muda, khususnya adalah IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga Ikatan IPN, Ikatan Pelajar Negeri Kabupaten Aceh Singkil. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Sarifuddin SPDI. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita tanya pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Baik-baik saja. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, tinggal kantongnya yang belum baik ini. Sama Ya, kantongnya yang belum baik. Tapi itu luar biasa bajunya nampak, Ustaz. Harvard University aja. Iya. Ini kayak mana perjalanan ini, Ustaz? Harvard University-nya, bajunya aja, Ustaz, Bajunya aja. Ya, ini cantik kali, Ustaz. Ada nggak tambah satu atau dua lagi? Dua lagi, Ustaz, ya. Maunya 3 pun, Ustaz, ya. 3 ya. Tapi ya memang inilah menjadi sebuah kenangan, Ustaz. Oh, kenangan ya. Ada motivasi juga. Bukan hanya bagi saya tapi juga seluruh masyarakat pendidik yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Bahwasanya tidak ada yang tidak bisa bagi kita, misalkan kita mau berbuat dan mencoba. Dan mencoba, Ustaz. Atau bahasa kami, kampung-kampung kami, I try. Apa tadi, Ustaz? I try. I try ya? Iya. Oh, artinya itu apa itu, Ustaz? Ini yang belum kami paham ini, Ustaz. Itu ya. Ini Waka IT juga bingung juga ini, Ustaz. Kalau bahasa kampung kami di Pulau Banyak itu itu, Ustaz. Jadi I try itu tidak ada istilah bagi kita, tidak kita coba. Betul. Kalau kita mau pasti bisa. Betul. Walaupun kita katakanlah kita tahu bahwasanya kita tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan dan cukup sangat menantang. Menantang bukan hanya segi iklim seperti judul tema yang Ustadz sampaikan tadi, menantang ombak menuju Harvard University. Itu lebih daripada itu yang saya dapat. Tapi sedikit, Ustadz, ini mungkin memotong, Ustadz, ya. Ini namanya BBM, Ustadz, ya. Sama pemirsa penikmat YouTube, bincang-bincang malam. Kalau dia nanti BBS, bincang-bincang siang, ya. Tapi menarik begini. Sebelum kita ke arah topik yang menarik itu, Ustadz, bagaimana kabar anak-anak Ustadz di rumah, Ustadz? Alhamdulillah anak-anak sehat walafiat. Oh, itu sama juga kalau istri nanti juga siapa yang nggak bisa dapat, ya. Ken tadi try ya. Juga dapat, Ustadz, ya. Iya. Sebenarnya itu moto-moto kami di kampung tuh, Ustaz. Betul. Cuma moto-moto itu menjadi kata-kata motivasi. Betul. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mencoba. Jadi sebelum pun ke Harvard University tidak ada yang tidak bisa mengambil hati istri, gitu ya. Begitu. Ini menarik juga ini pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Ini menarik, Ustaz. Ya, kita kembali pada materi pokok yang coba kita canangkan bersama tadi. Ini pemirsa, menghadang ombak menuju Harvard University. Pemirsa, ini Harvard University ini bukan suatu universitas kaleng-kaleng ini, Ustaz, ya. Begitu ya, Ustaz, ya? Begitulah kira-kira. Bukan universitas kaleng-kaleng. Yang beradanya di mana itu, Ustaz? Itu kalau tidak salah, kalau bahasa kami juga di kampung, itulah namanya USA itu, Ustaz.
Apa itu Ustaz kira-kira? Itu ya USA United States. Oh, United States Ustaz ya? Iya. Saya pikir nanti US ini ujung-ujungnya gitu ya. ini bahaya. Menarik ini Ustaz. Jadi Harvard University itu jarang orang bisa sampai ke sana Ustaz ya. Ini apalagi Ustaz, ini menariknya pemirsa. Ustaz ini tinggal di kepulauan. Iya. Tapi pemikirannya sampai ke Amerikaan. Ini nih yang perlu menjadi pemikiran besar bagi yang host ini juga sama Waka IT nih. Jadi bisa ke Harvard University. Nah, ini yang mau kami tanya ini Ustaz, mau kami bedah secara mendalam. Ini bagaimana awal-awal mula menurut Ustaz itu sampai terpikir dulu Ustaz, terpikir sampai berbicara Harvard University. Sebenarnya kalau saya flashback ke belakang Ustaz, bagaimana saya bisa sampai ke Harvard University itu ya awalnya bermimpi pun tidak Ustaz. Betul. Bermimpi saya bisa bergabung dan bisa masuk ke dalam database Harvard University sebagai salah satu studentnya lah ya, kalau siswanya ya. Betul. Ya awalnya saya memang pada prinsipnya punya prinsip, walaupun kita tinggal di daerah jauh dari perkotaan, artinya biarlah kondisi keadaan kita jauh, tetapi pemikiran kita jangan. Subhanallah. Begitulah bahasanya. Tadi apa tadi Ustaz? Biarlah daerah dan kondisi kita jauh dari perkotaan, tapi pemikiran kita jangan. Mindset. Kalau bahasa kampung kami itu mindset. Mindset iya. Subhanallah. Supaya cerdas betul Ustaz nampaknya. Ustaz, janganlah memuji terus. Bukan memuji, ini fakta. Karena di Harvard University itu nggak orang sembarangan gitu. Oh iya. Itulah Ustaz. Sebenarnya mungkin banyak guru-guru lain yang bisa dan lebih cerdas dari saya. Saya yakin dan percaya. Mungkin bisa jadi ini kesempatan saja. Ini berbicara kesempatan. Mungkin hari ini kesempatan saya, dan mungkin bisa nanti tahun depan Ustadz Fajar ya dan Waka IT juga bisa ya? Untuk bergabung dengan Harvard University, asalkan nanti sama-sama kita komunikasi sharing Ustadz. Dan saya juga dan dengan kawan-kawan alumni khususnya angkatan 2023-2024 ini sepakat Ustadz, ada yang namanya diseminasi, artinya setelah kami tamat di Harvard ini tidak hanya sekedar laporan secara administrasi saja yang kami lengkapi, tapi substansinya dari apa dampak yang akan kita berikan ke daerah hasil yang kami peroleh di Harvard. Betul. Karena sangat disayangkan Ustaz kalau memang ini tidak kita upayakan untuk sosialisasikan kepada kawan-kawan guru yang lainnya, karena fokusnya kita sesuai dengan era zaman sekarang ini 4.0 Ustaz ya, semuanya serba digital. Betul. Jadi sedikit memang kompetensi yang kami peroleh di sana kaitannya mengenai digital skill for teacher. Itu apa itu artinya Ustaz? Ini supaya pemirsa penikmat YouTube juga paham. Nanti pikiran skill bahaya juga ya. Nanti singkil pula. Apa artinya itu Ustaz? Ya baik. Di situ kalau kita terjemahkan di sini diberikan sebuah ilmu pengetahuan bagi guru-guru. Guru-guru itu bagaimana mengolah data secara digital. Jadi kita tahu bahwa sekarang lagi tren-trennya isu pembuatan PMM Ustaz ya. Aplikasi-aplikasi pembelajaran yang itu sebenarnya bukan hanya sekedar wacana atau isu saja, tetapi ini juga menjadi sebuah perhatian besar bagi kita para guru, khususnya di daerah-daerah, supaya kita jangan sampai tertinggal dengan informasi yang baik. Dan saya juga berharap ini bukan hanya untuk saya saja, tetapi bisa menular. Saya ingat kata Dirjen Ibu Prof Nunuk Wayani, mungkin semua orang-orang pendidikan sudah kenal. Prof Nunuk namanya ya? Nunuk. Dirjen apa tadi Ustaz? GTK, bagian Dirjen GTK ya? Baik. Kemendikbud. Beliau katakan kepada kami seluruhnya alumni bahwasanya ketika kalian nanti pulang ke daerah, kalau bisa kalian seperti COVID. COVID itu bisa menyebar virus yang positif ke rekan-rekan yang lainnya, terutama di daerah yang kita tinggal sekarang. Tapi sebelum cerita di daerah tadi Ustaz, ini menarik ini tentang
nama tadi pengalaman Ustadz luar biasa. Tapi pemirsa penikmat YouTube juga ingin mengetahui ini Ustadz. Apalagi sekelas Harvard University ya. Apalagi namanya teknologi itu kan juga dilahirkan yang dinikmati oleh pemirsa, termasuk pelapon-pelapon media sosial ataupun smartphone itu seperti Facebook ya. Kita juga ketahui bahwa salah satu pendiri Facebook itu adalah database-nya dari Harvard University. Apalagi di sini langsung kita jumpa. Apakah ini menarik Ustaz? Pertama yang ingin dipertanyakan oleh penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Pertama, ini program siapa ini Ustaz? Satu ya. Ini program siapa? Kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz langkah bisa mengetahui Harvard University itu Ustaz? Baik. Ya sempat lupa tadi Ustaz ya. Karena sebenarnya ini adalah kerjasama Ustaz ya. Kerjasama Kementerian Bapak Menteri, Mas Menteri ya. Mas Menteri siapa ini Ustaz? Mas Nadiem Makarim. Oh, Mas Menteri Nadiem Makarim. Mudah-mudahan nanti didengar Mas Menterinya. Mudah-mudahan sampai ini. Sampai ya. Terima kasih Mas Menteri gitu ya. Kerjasama dengan Harvard University. Tapi sedikit Ustaz sudah jumpa sama Mas Menterinya Ustaz ya? Insya Allah sudah Ustaz. Sudah fotoan ya? Sudah. Subhanallah. Terus Ustaz? Jadi ke beliau sekarang saya panggil Mas Bro itu Ustaz. Oh, Mas Bro ya? Karena Abang Aleting kalau udaranya satu alma mater gitu. Itu karena kita alumni Harvard ya Ustaz ya? Bisa Mas Bro ya? Mungkin kalau nggak satu alumni mungkin nggak bisa Mas Bro. Jadi, baik. Pak Menteri juga sangat apresiasi lah ya buat Pak Menteri yang sudah mensupport program ini bekerja sama dan ditanggung oleh LPDP juga Ustaz. Artinya begini ya Ustaz ya, artinya rupanya melalui Mas Menteri rupanya juga sudah ada sepak terjang ke luar negeri ya untuk guru-guru yang itu kan program yang luar biasa. Yang selama ini kan yang selalu kita dengarkan adalah PMM. Rupanya di balik itu ada program itu Ustaz ya, pencerdasan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia begitu Ustaz ya. Nah, langkah-langkah Ustaz itu pertama bisa masuk itu gimana Ustaz? Oh ya, ini menarik ini. Iya ini intinya nampaknya. Iya betul. Sebenarnya ya memang ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Iya betul. Penikmat YouTube ya. Tadi YouTube ya, podcast SMP Muhammadiyah Singkil ya. Memang saya di awal sudah mau menyampaikan ya beberapa podcast, tapi memang alhamdulillah ini perdana saya tampil di podcast SMP Muhammadiyah Singkil lah untuk menceritakan lah. Tapi ulangi lagi Ustaz, SMP Muhammadiyah Singkil. Mohon dong Ustaz sama Mas Menteri atau untuk di like, saya sampaikan Ustaz supaya baik. Di like subscribe-nya. Iya baik, terima kasih. Ini insya Allah nanti kawan-kawan Harvard dan juga salam Pak Menteri Mas Nadiem. Ini juga perlu kita support sama-sama inisiatif seperti ini. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan digital sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ini salah satu upaya. Ini sangat sekali Ustaz ya, sangat bagus sekali. Tadi sedikit supaya jangan lari dari tema tadi yang kita sampaikan tadi, langkah-langkahnya. Awalnya saya juga ikut ini pengembangan pembatik dari pelatihan teknologi. Basicnya Ustaz, saya itu bukan guru TIK, saya dulu bahasa Inggris. Cuma karena tertarik saja dengan TIK, di awal saya melihat ini kayaknya sangat sangat penting. Betul. Sehingga dari pembatik itu saya dapat informasi melalui WhatsApp group rekan-rekan dari kawan-kawan yang masuk di grup pembatik itu, sehingga disitulah saya coba menggali informasi secara dalam dulu. Saya lihat apa sih yang di program ini menarik kayaknya Harvard. Awalnya saya juga tidak terlalu dalam melihat ini. Ya awalnya begini, saya berpikir ini program ini hanya sekedar hanya sekedar tayangan-tayangan program saja, tetapi substansinya sangat luar biasa Ustaz. Apa hal yang kita dapat dari pendidikan yang ada di Harvard ini, inilah sebenarnya nanti harusnya kita coba terapkan di daerah-daerah. Betul. Mereka di sini saya melihat sangat menghargai sebuah proses. Jadi sangat berbeda dengan
apa yang sudah kita lakukan saat sekarang ini. Kita lebih cenderung kepada hasil. Jadi hasil dari proses. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang pertama itu adalah rupanya Ustaz ikut di grup batik ya Ustaz. Iya, pembatik. Kemudian ada informasi dan pada saat itu Ustaz berpikir wah, ini hanya main-main. Iya. Kemudian Ustaz langsung daftar atau gimana Ustaz? Daftar. Karena prosesnya Ustaz ada seleksi juga. Pendaftaran. Jadi berkas dan kita harus bisa berbahasa Inggris secara fasih dan aktif. Oh, gitu Ustaz ya. Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Skornya kalau tidak salah kayak kemarin itu hampir 580 ya kalau nggak salah kan. Itu skornya Ustaz ya. Baru bisa masuk dalam program Harapan University itu Ustaz ya. Benar. Terus berapa lama Ustaz itu informasi itu dapat Ustaz? Kurang lebih saya sebenarnya informasi itu tidaklah terlalu lama. Itu kurang lebih sebulan ya Ustaz informasi itu dan saya coba saja dulu mencoba tidak ada salahnya kan gitu kan, dan saya tidak yakin bahwasannya bisa terpanggil lulus menjadi salah satu mahasiswa Harvard University. Subhanallah. Jadi ini sebuah keberkahan di bulan suci Ramadan Ustaz. Jadi hal-hal yang tidak mungkin di luar pemikiran kita ternyata ini Tuhan sudah berikan jalannya ya. Kan gitu ya, yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan satu hal yang paling menarik ketika saya ikut di sana, sampainya kami kepada tahap. Tapi tunggu itu Ustaz. Nanti kita nanti masuk ke situ. Larinya masuk ini supaya pemirsa penikmat YouTube paham ini bagaimana alurnya Ustadz itu, karena kita tadi sama-sama membahas bagaimana menghadang ombak itu ya, menghadang ombak menuju Harvard University. Nah, tadi kita sudah dapat informasi bahwa pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, kalau kita mau ke Harvard paling tidak TOEFL-nya itu 500 berapa tadi Ustaz? 480 maksimal ya, minimal ya. Jadi kalau penikmat YouTube mau sampai berbicara ke Harvard University, maka belajarlah kan begitu ya. Maka akan belajar. Tapi ini menarik juga ini Ustaz. Ustaz itu orang kepulauan soalnya. Iya, benar. Tapi berpikirannya tadi Amerikaan kan begitu. Tadi judul kita tadi menghadang ombak menuju Harvard University. Jadi ini Ustaz, setelah kita sudah paham tadi bagaimana alurnya, sekarang mau kita korek Ustaz secara mendalam ini, kita bedah Ustaz ya. Dan dalam-dalam harus dalam dong, karena Pulau Banyak itu dalam Ustaz. Iya, kalau enggak bersandar nanti. Iya betul, Samudra Hindia ya. Iya, sama Samudra Hindia ya. Betul. Nah, yang mau kita tarik ini menarik ini Ustaz. Ini ombaknya luar biasa. Tentu bagaimana ombak pengalamannya Ustaz? Pengalamannya dahulu Ustaz berangkat dulu Ustaz dari pulau, kemudian itu nanti baru kita masuk bagaimana pengalaman Ustaz di situ. Iya, baik. Berangkat itu dalam memang kondisi waktu itu dalam cuaca yang tidak baik ya Ustaz ya. Artinya kurang mendukung cuaca pada waktu itu. Jadi dengan tekad yang kuat, saya berangkat pada waktu itu. Awalnya saya agak ragu Ustaz. Ya namanya kita manusiawi lah ya. Betul. Ketakutan itu pasti ada. Ketakutannya bukan takut nanti bagaimana di jalan, tidak. Akhirnya saya sampai nggak nanti ke Jakarta untuk setelahnya meraih hasil itu tadi lah ya, untuk Harvard University tadi. Tapi dengan tekad yang kuat saya tetap berangkat melalui speedboat pada waktu itu dengan kondisi yang sangat badai. Itu nanti ada macam apa ombak ya Ustaz ya. Ombak dari Pulau Banyak atau dari mana Ustaz? Dari Pulau Banyak. Pulau Banyak ya. Jadi kurang lebih makan waktu itu sekitar 3,5 jam ya. Yang seharusnya kami bisa tempuh itu 1,5 jam atau 2 jam. Jadi makan waktu agak terlalu lama karena mengingat cuaca tadi Ustaz. Sehingga di dalam perjalanan tersebut saya berpikir begini Ustaz, kalau memang nanti saya tidak sampai, setidaknya saya sudah berusaha untuk mencoba melewati, karena apapun ceritanya ini konsekuensi Ustaz ya. Kita berada di daerah kepulauan, kita harus bisa berani dan kuat menghadang apapun ya tantangan yang ada di hadapan kita. Ombak sekalipun harus kita tempuh, karena perjuangan yang sudah kita lakukan sebelum kita mencapai graduation of Harvard University tadi, itu kita dibubuhi dengan beberapa macam tugas Ustaz. Sangat berat sekali, dengan waktu yang sangat minim dan ya tingkat proses pengerjaan yang sangat rumit. Satu hal yang menarik dari pembelajaran yang kami dapat adalah di Harvard ini sangat tidak dibenarkan yang namanya plagiasi. Nggak dibenarkan namanya, memang murni hasil kita. Asli kita. Karena ketika kita melakukan
plagiasi itu langsung terdetek. Itu hebatnya. Mereka sangat sangat jeli terhadap objektif lah ya. Objektif sekali. Betul. Jadi tidak ada kesempatan kita, celah kita untuk bisa mencontek atau mengcopy hasil tugas teman atau rekan kita. Itu satu. Yang kedua di situ juga sedikit agak melebar ini Ustaz ya. Karena apa? Karena mengingat juga proses yang saya alami di situ cukup sangat bertantangan dengan jaringan juga. Ini juga tantangan juga pengalaman. Betul. Dengan deadline waktu yang diberikan oleh Harvard University, kalau kita telat itu langsung didiskualifikasi gitu kan. Itu ya, kita tidak lagi diperkenankan untuk mengikuti lagi kegiatan, langsung drop out. Ya, ada beberapa teman-teman kami juga yang terkena drop out seperti itu gara-gara itu tadi. Tapi dengan jaringan yang sangat memang tidak stabil, karena di Pulau Banyak kita tahu sendiri Ustaz kan. Betul. Kalau cuaca tidak bagus itu jaringan juga berpengaruh. Betul. Dengan kondisi keadaan seperti itu, itulah kita harus berperang dengan waktu, berperang dengan jaringan, berperang dengan kondisi keadaan pikiran kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan tepat waktu. Subhanallah. Dan dengan jaringan yang sangat lambat. Tapi menarik ini Ustaz, jaringan yang lambat. Apakah pada saat itu ada jaringan istri yang membuat ini menarik ini Ustaz. Ini kan ada nggak peran istri dalam konteks Ustaz bisa berhasil ke Harvard University? Ini menarik ini. Jelas Ustaz, karena apapun ceritanya itu salah satu support juga Ustaz ya, untuk membangkitkan motivasi kita juga. Karena di dalam pengerjaan itu kan kita didukung ya, terutama ya kita tidak lagi memikirkan bagaimana makan kita. Gitu ya, alhamdulillah. Lagi bagaimana kondisi pakaian kita sudah tersedia, dibuat senyaman mungkin sehingga dalam pengerjaan kita itu sudah fokus kepada tugas yang diberikan ke kita. Dan memang itu saya syukuri ya Ustaz ya, alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah ini berkah Ustaz. Jadi Ustaz artinya makin sayanglah sama istri ya. Masyaallah. Ya, maksudnya supaya juga nanti dilihat bawa pulang ke rumah ini kan begitu. Supaya juga berbunga-bunga juga Ustaz. Kan begitu. Itu perlu juga. Memang pandai kali Ustaz. Bukan. Kata orang. Kesuksesan suami itu terletak dari luar biasanya istri. Kan begitu Ustaz ya? Benar. Jadi Ustaz sampai ke Harvard University kan bukan sendirian Ustaz mungkin ya. Kan ya sudah pasti ya ada yang namanya dukungan support dari istri, anak-anak juga menjadi sebuah motivasi kita juga Ustaz kan. Pada prinsipnya kita ingin memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak kita bahwasanya tidak ada batasan usia kita untuk menuntut ilmu. Dan ini perlu juga jadi sebuah gambaran motivasi ke kawan-kawan kita, para guru-guru yang ada di daerah terpencil. Juga saya berpesan, walaupun kita tinggal di daerah-daerah yang memang serba terbatas, baik itu jaringan, keadaan transportasi dan lain sebagainya, itu tidak membatasi kita untuk melakukan sesuatu. Artinya berbuat saja dulu, mengenai hasil itu nanti. Subhanallah. Prosesnya lakukan saja dulu. Ilmunya penikmat itu luar biasa. Itu saya jadikan motivasi diri saya sendiri dan saya tularkan insyaallah nanti ke teman-teman dan kawan-kawan yang ada di daerah. Jadi ini makin menarik pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Sipil. Tapi gini langsung lagi balik kita korek. Nah, pertama-tama Ustadz sampai ke Jakarta ya atau di Harvard University. Pada saat itu apa yang dalam mindset Ustadz ketika masuk atau bagaimana itu Ustadz? Ya, jadi memang sangat menggelitik ya, lucu sekali. Ketika saya berada di Jakarta tersebut, itu saya disambut itu Ustaz dengan kawan-kawan yang penasaran dengan video yang saya kirim. Bagaimana ombaknya itu Ustaz? Jadi seolah-olah saya ini dicari-cari itu yang mana yang namanya Pak Sarifudin itu kan, gitu kan, yang kena ombak tadi kan. Yang kena ombak tadi ya. Sampai baju saya itu basah Ustaz. Subhanallah. Di sana yang saya pakai cuma satu selai baju itu, yang lain itu basah. Saksi bisu ya Ustaz ya. Saksi bisu pada waktu itu kan. Basah ini nanti bisa juga saya tampilkan, saya tunjukkan video ke pemirsa yang ada di rumah kan. Bagaimana kondisinya yang sebenarnya kan.
Tapi saya dihubungi oleh panitia, Baik. ditanya apakah sudah sampai, apakah sudah mendarat di Jakarta, sudah sampai hotel kan. Seolah-olah saya pun jadi malu Ustaz kan. Karena mengapa? Malunya ya kayaknya posisinya saya ini kayaknya yang paling menderita di perjalanan. Jadi gimana kan? Betul. Gimana bisa disaksikan, ditunggu dan langsung pas acara pembukaan itu diminta testimoni Ustaz. Oh, diminta testimoni ya. Oleh di hadapan Prof Nunuk Suryani yang kita tahu, yang sering lihat di surat-surat edaran itu, akhirnya berjumpa langsung dengan beliau dan Subhanallah. diberi pula kesempatan untuk menyampaikan testimoni di hadapan ya seluruh mahasiswa ya, mahasiswa universitas ya. Ustaz tadi udah bagaimana Ustaz juga diberikan kesempatan testimoni. Tapi yang ini menarik Ustaz ini, kira-kira menurut Ustaz itu apa kesan yang paling menarik menurut Ustaz ketika setelah testimoni itu, apa yang menarik itu Ustaz? Ya, sebenarnya bukan menarik, tapi menggelitik. Oh, menggelitik ya, baik. Karena di situ saya grogi Ustaz ya, namanya di hadapan para pejabat-pejabat Kemendikbudristek Betul. dan di hadapan para peserta yang sangat luar biasa hebat, guru-guru hebat, orang-orang yang terpilih dari sekolah-sekolah yang memang notabene rata-rata Ustaz ya, sudah memiliki kemajuan yang pesat dari teknologi kan begitu. Ya sempat terhenti ketika saya menyampaikan testimoni dengan saking groginya Ustaz ya. Padahal saya belum pernah juga ya, mungkin bukan belum pernah ya, sering juga menyampaikan ceramah-ceramah di hadapan para orang-orang banyak tapi di momen yang spesial seperti itu membuat lidah saya terkaku dan menggelitik, dan itu menjadi pusat perhatian para peserta yang hadir pada forum itu Ustaz ya. Jadi menggelitik lah ya dengan pernyataan-pernyataan saya kan, dan diakhiri dengan sad ending lah ya. Namanya agak sedih ya. Kenapa sampai detik ini mereka baru tahu ternyata ada sih guru yang berjuang melewati posisi yang sangat jauh ya, betul. Kondisi yang sangat terjal. Kalau bukan hanya laut, darat, sampai dengan udara dilewati. Baik, ini makin menarik pemirsa penikmat YouTube, tapi karena waktu kita juga dibatasi juga ini sama Waka IT Pak Diki Zulkarnain, kita juga harus paham dengan kondisi, apalagi ini namanya BBM ya, bincang-bincang malam. Takutnya nanti sampai sahur ini Ustaz. Nah ini menarik Ustaz, dalam pandangan Ustaz, apa yang Ustaz rasakan yang paling penting ketika di Harvard University, pelajaran apa yang paling penting nanti untuk jadi pelajaran kita se-kabupaten atau se-Indonesia lah ya begitu ya, khususnya kabupaten kita juga Kabupaten Singkil. Apa hal-hal yang paling penting menurut Ustaz yang berkesan itu Ustaz? Ya. Dalam pembelajaran Harvard ini, yang pertama yang terpenting dalam catatan saya Ustaz, juga rekan-rekan guru yang hadir pada waktu itu, yang pertama adalah kita harus menghargai sebuah proses. Itu yang terpenting. Klimaksnya di situ ya Ustaz ya. Kita harus menghargai sebuah proses ya. Bukan nilai ya. Bukan nilai. Baik atau buruknya itu jangan dipikirkan dulu, hasilnya yang penting kita lakukan dulu. Itu. Karena pembelajaran yang paling penting ya di dunia pendidikan ya, yang harus memang kita rubah ya. Baik. Mungkin ya di daerah kita masih menilai sebuah hasilnya kan gitu. Terutama bagi peserta didik kita baik. Itu lebih lebih mengutamakan nilai. Padahal itu nilai itulah bukan menjadi sebuah patokan. Betul. Mereka yang telah memberikan pandangan lah ya kepada kita bahwasanya proses itulah yang paling berharga. Bagaimana kita menjalaninya, setelah kita jalani walaupun ya sulit, rumit, ya bermacam lah yang terjadi dengan kondisi seperti tantangan yang saya sampaikan di awal Ustaz. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka hargai dengan nilai yang sangat memuaskan, dengan with honors yang kita ketahui with honors itu adalah salah satu penghargaan gitu. Betul. Tapi saya pun tidak menyangka itu jadi sebuah grade yang sangat menarik ya bagi para peserta, karena tidak semua Ustaz mendapatkan with honors itu. Betul. Jadi ini sedikit Ustaz ya. Sebelum with honors tadi,
Yang jelas begini, bagaimana memang Harvard University itu mengkontraskan pola pendidikan yang ada di luar negeri dengan pola pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya kepulauan kita, pulau banyak ya Ustaz. Bahwa suatu pendidikan itu kalau di luar negeri, contoh juga salah satunya adalah Finlandia ya Ustaz ya. Finlandia itu tidak ada ranking, tidak ada tapi mereka mensalurkan itu bagaimana memang suatu keberhasilan itu dimulai dengan proses Ustaz. Proses, benar. Nah, kalau Ustaz kontraskan sebagai seorang salah satu pergerak pemuda Muhammadiyah, kan begitu, pemuda Muhammadiyah. Bagaimana nanti ke depan hasil itu Ustaz salurkan? Ini satu Ustaz. Karena untuk mengunci waktu ini ya Ustaz. Mengunci waktu. Bagaimana Ustaz nanti mengharapkan ke depan dari pelajaran ilmu Ustaz yang ada di Harvard University terhadap dulu. Pertama adalah Ustaz sebagai salah satu inisiator ya, atau salah satu kalau bahasa kita apa ya Ustaz ya, atau anggota atau kabid di pemuda wilayah ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz berpikir nanti ke depan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil ini Ustaz, klimaksnya ini. Saya bercita-cita ya Ustaz, itu cita-cita boleh ya Ustaz. Baik. Bagaimana supaya nanti pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini bisa memang mendunia Ustaz. Artinya tidak hanya menasional tetapi mendunia. Baik. Sudah terbukti dan saya juga mampu untuk bisa bergabung. I can join with Harvard University. Bergabung dengan dan ini I can join with university. Ini saya harus suka juga ini. Supaya jangan apa kali gitu. Kalau kata orang Medan jangan apa kali gitu. Baik. Jadi supaya nampak Harvardnya Ustaz. Ya betul. Supaya nampak sedikit. Jadi begini, memang bagaimana cara menularkan ini dari awal saya sampaikan, anggap saja ini sebagai virus COVID ya. Baik. Menularkan hal-hal positif kepada teman-teman rekan-rekan kita. Dan ya yang mungkin tertarik, yang ingin ya mungkin bisa jadi ada yang lebih pintar dan lebih hebat daripada saya. Mungkin kesempatannya saja ada seperti yang saya alami. Insya Allah nanti saya coba akan bantu rekan-rekan, dan kami juga ada tim namanya tim Bucin CS50. Bucin itu bukan buta cinta saya. Begitu. Tim Bucin sih. Iya. Kayaknya kenapa bahasanya itu Bucin ini saya pun nggak tahu. Ini kawan-kawan ini betul. sudah menggagas ini. Bucin ya. Bucin namanya supaya lebih menarik kan. Betul. Jadi terdiri dari 5 orang ini yang memang berasal dari daerah-daerah dan memiliki kompetensi masing-masing. Dan ini akan berbagi praktik baik kepada teman-teman guru se-Indonesia yang ingin bergabung dengan program Digital Skill for Teacher ini untuk sama-sama bergabung di Harvard University. Baik Ustaz, artinya memang program ini ada bagaimana memang guru-guru yang ada di Indonesia itu tidak buta dengan digitalisasi ya. Karena memang zamannya zaman digitalisasi. Bagaimana memang pemirsa penikmat YouTube, khususnya bagi kami juga sebagai guru, ini klimaksnya bagaimana kita juga harus mencintai digitalisasi sebahagian daripada sarana untuk mencerdaskan anak bangsa melalui smartphone kita. Ada beberapa program-program, apakah YouTube, apakah Facebook itu ya Ustaz ya. Baik, ini menarik Ustaz. Tapi yang terakhir begini Ustaz. Tadi sudah singgungkan Ustaz sebagai ketua pemuda ya di Pemuda Muhammadiyah. Tadi sudah terjawab alhamdulillah untuk di Kabupaten Aceh Singkil. Bagaimana kita mencintai digitalisasi dan tidak boleh membenci digitalisasi. Tapi yang kedua, bagaimana Ustaz menyalurkan juga di Pemuda Muhammadiyah. Ini menarik Ustaz. Tapi 5 menit ya Ustaz. 2 menit nampaknya Ustaz, karena waktu itu sudah bolak-balik Ustaz kasih kode sama kita. Baik. Ini memang sengaja dites nih alumni Harvard ini. Iya betul ya. Kritis dan tanggap. Betul. Saya langsung jawab pertanyaan bagi Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Baik. Saya rasa ini ada satu momen penting bagi kita, khusus pemuda ya. Pemuda ini kan sebagai pilar untuk penggerak di masa yang akan datang, supaya pemuda-pemuda kita ini tidak hanya benar-benar berlandaskan apa saja pengetahuan agama, tetapi juga ada mumpuni dengan kemampuan teknologi, supaya
ketika kita nanti berhadapan dengan mereka orang-orang yang di luar sana, kita tidak tertinggal. Tidak tertinggal, Ustaz ya. Oh, jadi pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, makin menarik sebenarnya, tapi waktu kita juga ikut tertarik kan begitu. Nah, ini yang juga harus kita pahami. Tapi paling tidak sudah dapat kita simpulkan dari penjelasan narasumber kita yang begitu luar biasa ya. Dari Harvard University paling tidak ada 2 poin yang sangat menarik. Tolong diralat narasumber. Enggak, memang kenyataan ya. Memang kenyataan, namanya ya BBM ya, bincang-bincang satu malam ya. Tapi ini menarik bahwa ada pesan penting yang disampaikan oleh Ustaz, bagaimana ke depan nanti memang kita harus menggunakan teknologi, termasuk juga yang kedua dalam pemuda tidak boleh tertinggal dengan teknologi. Apapun ceritanya ke depan memang teknologi itu bahagian penting dalam hidup kita, termasuk kita sebagai seorang guru ataupun pelajar. Tapi Ustaz, sebelum berakhir ini Ustaz, kami minta juga, karena Ustaz tamatan Harvard University kan banyak juga itu kawan-kawan Ustaz. Kami minta juga permohonan Ustaz, minta like dan permohonan subscribe sama Harvard University. Silakan Ustaz. Baik, ini terkhusus bagi rekan-rekan alumni Harvard University yang ada di daerah sana senusantara ya. Jangan lupa nanti follow dan subscribe ya podcast SMP Muhammadiyah Singkil. Nanti juga kawan-kawan juga bisa lihat bagaimana video-video yang akan tampil nanti di channel ini. Perjuangan saya bisa sampai ke Jakarta untuk graduation in Harvard University. Ini sangat menarik sekali, dan saya yakin teman-teman Harvard juga pasti penasaran bagaimana videonya ya, walaupun istilahnya singkat tetapi ini bisa menjadi sebuah hal menarik, rujukan juga ya, betul, untuk kawan-kawan atau motivasi para peserta didik kita. Tidak ada batasan kita untuk menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, yang penting kita mencoba, dan saya yakin saya Subhanallah. bisa. Terakhir dan paling terakhir Ustaz, statement closing Ustaz untuk kita semua yang ada di penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Ya, sebagai closing statement ya, saya di sini sampaikan bahwasannya marilah sama-sama kita para guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses internet, digital dan sebagainya, jangan pernah lelah untuk berusaha belajar, terus belajar, karena yakin dan percayalah bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Subhanallah. Itu saja sebagai closing statement. Kuncinya tidak pernah usaha mengkhianati hasil. Salam Ustaz terakhir sama penikmat YouTube dengan mengucapkan salam Ustaz. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Ustadz Fajar selaku podcaster dan Waka IT dan rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Mohon maaf mungkin ada ceritanya mungkin agak kesan lebay, tapi sebenarnya intinya itu bukan lebay, itu hanya sebagai pembumbu ya, dialog kita pada malam ini, dan saya yakin masih banyak lagi yang perlu disampaikan ya, mungkin nanti di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Kalau memang nanti diundang. Pasti diundang. Pasti diundang Ustaz. Harvard University loh Ustaz. Saya yakin ada tips yang trik ya, bagaimana bisa lulus di Harvard itu sangat menarik. Saya mungkin nanti karena keterbatasan waktu kita juga Ustaz. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan saya pribadi. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.